saya mengajar pada semester ini TS 22C baru pertama kali ya kita ketemu ya. Belum jadi lah. Terus royal tuh masih di tangan. Oke, saya mengajar pada mata kuliah Mekanika Rekayasa di Nusa Putra, terus tuh analisa struktur beton. Pokoknya yang berkaitan dengan struktur kebetulan saya yang mengampu. Oke, pertemuan ini saya rekam. Jadi nanti setelah kelas berakhir akan saya upload di Google Classroom juga di YouTube. Jadi apabila ada waktu senggang nanti akan saya kasih tugas. Apabila lupa tentang materi, Anda bisa cek di YouTube ya. Jadi nggak perlu memusingkan saya dengan WhatsApp, Pak. Materi ini gimana ya? Pak, itu tambah itu berapa ya? Gitu ya. Anda tinggal cek videonya, jadi pembelajaran ini bisa kita lihat kembali nanti di waktu yang lain. Oke, lalu di pertemuan ini, maaf, saya belum bisa ke Nusa Putra, soalnya saya agak jauh ya. Saya ada di sekitaran Tangerang Selatan, jadi waktu saya ke kampus mungkin dalam satu semester terbatas, mungkin hanya 2 atau 3 kali. Dan aplikasi yang saya gunakan, Edlink ada, materi ada, di Edlink akan saya share, tetapi saya akan lebih banyak dan lebih aktif di Google Classroom. Ya, jadi silakan Anda masuk dulu ke Google Classroom yang sudah saya share. Tugas-tugas di Classroom juga, lalu UTS UAS di Classroom juga. Lalu oke, aturan mainnya. Pertama ya, sebetulnya ini dulu saya ada standarnya setiap dosen, tapi sekarang udah di lock, jadi kita nggak bisa memodifikasi persentase untuk tugas UTS dan UAS. Ya, tugas UTS dan UAS ini komponen yang ada di Nusa Putra. Saya nggak modifikasi sama sekali. Ya. Oke, lalu ada beberapa yang harus Anda perhatikan. Ini. Ya, oke. Google Classroom harap aktif. Terus yang paling penting ini saya buat dan saya garis bawahi, tidak ada remedial. Ya, tidak ada remedial. Oke. Seandainya Anda tidak mengumpulkan tugas, tidak mengumpulkan UTS, dan tidak mengerjakan UAS, nanti di akhir kuliah, Pak, boleh nggak remedial? Boleh nggak perbaikan? Boleh, tapi tahun depan. Oke, sepakat? Saya harap Anda menghargai waktu yang Anda punya. Maaf, saya harap kita semua bisa menghargai waktu yang kita punya. Ya, tidak ada remedial. Ya, masalah tugas terlambat atau kesalahan teknis lainnya masih bisa saya tolerir. Dan satu hal juga yang saya garis bawahi, semua tugas UTS dan UAS tulis tangan dan take home. Tulis tangan itu maksudnya setiap tugas yang saya kasih silahkan Anda tulis dalam kertas HPS atau folio, di foto dalam bentuk PDF, dan semuanya take home. Silahkan Anda kerjakan di rumah, silahkan Anda bekerja bersama, dan setiap tugas ada kode unik, ya. Jadi setiap mahasiswa pasti hasilnya berbeda. Tuh. Ya. Jadi setiap tugas pada mahasiswa selalu nilainya berbeda hasilnya. Lalu ini yang sangat penting, dari dulu saya tidak suka
yang nge-crop tugas temannya. Ya, ini saya bold, garis bawah, underline. Tidak ada yang crop tugas mahasiswa lain. Ya. Jangan sampai Anda yang nge-crop tugas orang lain. Nanti tugas kita kumpulkan lewat Google Classroom. Apabila, soalnya saya ada AI ya, di Classroom ada AI, bisa kita lihat siapa yang identik, siapa yang enggak. Seandainya ada identik yang sama, ya otomatis 0 gitu. Dan saya juga pasti nolak. Ya. Saya lebih menghargai Anda tulis tangan mengerjakan meskipun salah, meskipun nggak sempurna nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau misalkan ada tugas temannya karena waktunya nggak sempat, Anda pinjam, Anda foto, lalu Anda crop dengan tulisan yang sama, cuma di namanya Anda sengaja crop biar nggak kelihatan, Anda aku itu tugas Anda, ya maaf ya. Saya setiap mahasiswa tugasnya saya cek satu-satu Pak. Tuh, ya. Oke, kita fair aja, soalnya kan Anda ke Nusa Putra ini ada waktu yang harus Anda korbankan kan, lalu ada uang yang harus dikeluarkan. Kalau hasilnya cuma hasilnya dikit, ya ngapain juga gitu. Kuliah juga kan biayanya mahal kan, jadi tolong ya ikuti ketentuannya ya. Oke, pertama aplikasi yang saya gunakan Google Classroom. Kedua, semua tugas UTS, UAS, tulis tangan, tidak ada yang pakai MS Word, tidak ada yang berketik, semuanya tulis tangan. Dan setiap angka dari tugas itu pasti berbeda. Jadi setiap mahasiswa nih hasilnya pasti berbeda nih tiap soal, setiap hasilnya. Dan yang saya camkan, tolong tidak ada yang nge-crop tugas mahasiswa lain. Ya. Banyak kok dari angkatan atas, Pak tolong remedial, tolong perbaikan. Maaf saya hilap kemarin nge-crop tugas temennya. Oke, remedial Anda silakan perbaikan. Tapi di tahun depan. Gitu ya. Sepakat ya. Lalu pertemuan kita kebanyakan akan online. Nanti saya akan sempatkan waktu ke kampus, mungkin dalam satu semester 2 apa 3 kali, tapi nggak bakalan setiap minggu ya. Gitu. Oke, saya rasa cukup preparation-nya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Silahkan. Ada pertanyaan nggak? Cukup Pak, cukup. Cukup ya. Kalau cukup, saya rasa saya lanjut langsung ke materi. Oke, nanti ini pertemuan saya rekam, lalu saya upload dan linknya saya cek saya akan share di Google Classroom, jadi Anda bisa lihat kembali. Oke ya, saya rasa cukup. Kita lanjut ke materi. Pertemuan kita saya akan batasi sekitar jam 3 lebih sedikit ya, mungkin jam 3.30 atau jam 3, tergantung sesuai keadaan. Memang dari schedule-nya jam 16 ya, tapi kelamaan saya ngomong juga nggak bagus, justru Andanya yang bosan. Gitu ya. Oke, pertama pengertian statika. Apa sih statika gitu ya? Nih ya. Statika itu adalah cabang dari ilmu mekanika teknik. Ya. Tapi kan Pak, mata kuliah kita mekanika teknik. Ya iya, tapi kita akan lebih fokus di statikanya. Ya. Yaitu cabang mekanika teknik yang mempelajari hubungan gaya-gaya atau pembebanan yang bekerja pada sistem konstruksi dalam keadaan diam atau seimbang. Sementara mekanika teknik juga itu terdiri dari beberapa bagian,
Ada statika, ada mekanika bahan, ada mekanika fluida, dan lain-lain sebagainya. Ya. Oke. Lalu dalam ilmu statika ini, ya, suatu konstruksi harus direncanakan supaya tetap dalam keadaan stabil. Ya. Seandainya pun harus bergerak, maka percepatannya harus sama dengan 0 atau statis. Ya, tidak ada pertambahan kecepatan. Oke. Lalu next, pada mata kuliah statika, tipe-tipe konstruksi harus disederhanakan terlebih dahulu, ya, yaitu dengan mengabaikan beberapa faktor seperti sifat bahan atau dimensi ketiga. Jadi kalau kita tahu dimensi itu ada berapa dimensi? Kita di diagram Cartesius ada berapa dimensi? Kalau yang ke atas dimensi apa? Dua dimensi. Dua dimensi. Kalau yang ke atas dimensi apa? Y. Y, Pak. Y. Y. Kalau diagram Cartesius, berarti kalau yang ke atas berarti Y. Y. Oke, Y. Kalau yang horizontal berarti apa? X. 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 Oke. Ini X. Sorry, salah. Ini X. Seandainya bidang horizontalnya ada di bawah ya, berarti ini bukan Y. Ini adalah Z. Nah, sedangkan satu lagi ini adalah dimensi Y. X, Y, Z. Nah, jadi dalam ilmu statika ini, dimensi ketiganya itu dihilangkan dulu. Atau dianggap tidak ada dulu. Ya. Jadi kita hanya mengenal dimensi X dan Y. Atau X dan Z, atau Z dan Y. Jadi tidak ada dimensi ketiga. Ya, kenapa? Soalnya kalau kita buat dimensi ketiga, berarti kita harus menggunakan persamaan integral lipat tinggal. Integral lipat tinggal. Itu di SMA kita pernah belajar dx, dy, dan dz. Nah, itu akan terlalu panjang. Makanya kita sederhanakan dulu ke dalam x dan y. Ya. Oke, next. Nih. Kita harus tahu dalam mekanika itu ada yang namanya besaran. Ya, ada besaran. Kalau yang dulu SMA-nya dari SMK bangunan atau SMK mesin pasti sudah tahu mekanika teknik itu seperti apa. Tapi nggak apa-apa karena nggak semuanya dari SMK. Nah, di dalam fisika nilai itu ada dua. Ada yang namanya vektor, ada yang namanya skalar. Ya. Nah, bedanya apa? Arah, Pak, arah. Bedanya, Vektor punya arah, Pak. nah kalau vektor ini punya arah, ya. Sedangkan yang namanya skalar ini dia tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai. Oke, contoh vektor. Nah, vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah. Oke, ada yang siapa? Raisen Utami Effendi. Halo? Nggak ada. Udah. Nanti sesi bertanya dan jawab kita buka. Lalu ada juga yang namanya skalar, yaitu dia hanya memiliki nilainya aja, tapi tidak memiliki arah. Contoh ya, ini yang memiliki nilai dan arah. Ya, yang pertama adalah kecepatan dan percepatan. Ya. Kecepatan adalah besarnya, sedangkan percepatan adalah arahnya. Jadi arahnya bertambah cepat.
Lalu ada gaya. Gaya itu bisa gaya apa ya? Bisa gaya potensial atau energi potensial dan lain sebagainya. Lalu ada gaya gravitasi yang nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Nah, gaya gravitasi ini arahnya selalu ke bawah, ya, makanya disebut dengan vektor. Dan kita akan terkonsentrasi pada yang namanya gaya. Gaya ini adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu benda bergerak. Ya. Oke. Lalu ada momentum. Momentum itu tumbukan dan lain-lain ya. Banyak sekali vektor. Lalu ada juga yang namanya skalar. Dia hanya memiliki besar, tapi dia tidak memiliki arah. Ya. Contoh adalah massa, lalu ada volume, ada massa jenis, ada suhu, intensitas, dan intensitas cahaya. Ya. Nah, ini adalah besaran yang tidak memiliki arah. Oke. Next, gaya. Nah, gaya secara sederhana adalah gaya adalah segala sesuatu yang menyebabkan benda bergerak. Oke. Lalu bisa juga gaya itu berupa bentuk perubahan dalam fisika, mekanika, gaya. Dalam fisika mekanika, gaya adalah sesuatu yang membuat benda mengubah kecepatannya. Nah, misalkan ada mobil bergerak 20 km per jam. Nah, tiba-tiba dia kecepatannya menurun dari 20 ke 10. Nah, berarti ada gaya yang menimbulkan mobil itu kecepatannya berubah. Bisa berupa medan, bisa berupa tanjakan, dan lain sebagainya. Misalkan Anda mengendarai sepeda, Anda goes, terus kecepatannya 10 km per jam. Nah, tiba-tiba kecepatannya berubah dari 10 menjadi 5. Loh, kok berubah? Ya? Nggak mungkin kan sekonyong-konyong berubah. Pasti ada hal yang lain menyebabkan kecepatannya berubah. Bisa jadi karena jalannya yang tambah nanjak, atau bisa jadi bannya yang kempes. Kalau bannya kempes kan berarti kecepatannya, energi yang harus dikeluarkan harus lebih besar. Tuh. Oke, lalu gaya adalah suatu besar vektor sehingga mempunyai nilai besaran dan arah tertentu. Dan mata kuliah statika ini memperhatikan dua jenis gaya, yaitu gaya eksternal, yaitu gaya yang sumbernya belajar dari luar sistem, dan gaya dalam atau gaya batang. Nanti kita belajar gaya batang. Gaya-gaya yang berada pada sistem yang kita amati. Ya. Oke, lalu secara umumnya gaya akan bekerja secara lurus, horizontal, atau lurus vertikal. Tetapi kadang ada juga gaya-gaya yang bekerja dengan sudut tertentu atau gaya miring. Ya, ini gaya. Belum lagi momen. Belum lagi puntir. Banyak sekali. Nah, ini tapi gaya yang akan kita bahas di sini akan kita batasi pada gaya yang bekerja secara lurus dan vertikal. Secara lurus horizontal dan lurus vertikal. Ya. Dalam statika ini, gaya disimbolkan ke dalam tanda panah atau garis. Ini adalah gaya yang horizontal. Yang kedua adalah gaya vertikal. Dan yang ketiga adalah gaya yang bekerja secara miring atau diagonal.
Oke, next. Ini saya akan tunjukkan. Wah, ini nanti kita bahas. Lalu ada juga yang namanya resultan gaya. Nah, resultan gaya adalah kita asal katanya dari result atau hasil, atau kita sebut dengan hasil. Ini awal katanya, ininya asal kosakatanya dari result atau hasil. Nah, ya. Nah, resultan gaya adalah merupakan resume dari gaya-gaya yang bekerja. Ya. Oke, resultan berupa arah besaran vektor atau penjumlahan keseluruhan gaya. Nah, jadi gaya-gaya yang bekerja itu pada suatu benda bisa disimpulkan atau bisa dijumlahkan ke dalam suatu nilai yang hasilnya kita sebut dengan resultan gaya. Oke, sederhananya seperti ini, ya. Nah, sederhananya seperti ini. Ada sebuah mobil didorong oleh satu orang. Sorry. Sorry, ini analoginya gini. Kita analogi tentang resultan. Ada sebuah mobil didorong oleh 3 orang. Nah, setiap orang nilai gaya yang diberikan, nilai dorongannya itu berbeda. Ada yang 400 Newton, ya, ada yang 600 Newton, dan ada yang 500 Newton. Nah, apabila gaya yang diberikannya satu arah, nah maka nilai R-nya adalah F1 ditambah F2 ditambah F3. Ya, jadi secara sederhana berarti resultan gayanya adalah 600 ditambah 500 ditambah 400. Sedangkan analogi yang kedua, kita lihat di sini. Kita lihat dulu arahnya. Nilai R, kita lihat analogi yang kedua. Di sini ada F1, ada F1, lalu di sini ada F2, lalu di sini ada F3. Nah, sekarang berapa sih resultan pada soal nomor 2? Berapa sih nilai resultannya? Berapa sih nilai resultan di sini? Nah, berarti kita lihat di sini resultan itu balik lagi, ya. Resultan arah besaran vektor keseluruhan gaya yang diberikan pada suatu benda, ya. Berarti bisa diartikan resultan adalah penjumlahan gaya yang bekerja. Berarti di sini resultan adalah F1 ditambah F2 ditambah F3. Oke. Sekarang saya tanya, nilai F1 di sini berapa? Coba saya tanya. 100 Newton. Saya Ini tanya 100 Newton, Pak.
Siapa? Dede Bahrudin ada? Dede Bahrudin? Dede Bahrudin. Halo, Dede Bahrudin? Ada Dede Bahrudin? Halo, Dede Bahrudin? Itu Ada Dede Bahrudin? Halo, Dede Bahrudin? Halo, ada kayaknya. saya hitung sampai 5. Dede Bahrudin. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, KO ya, Dede Bahrudin ya. Oke, KO. Saya tanya lagi siapa ya? Redmoon ada Redmoon? Redmoon de siapa nih? Redmoon ada Redmoon? Redmoon de Rosario ada? Redmoon de Rosario. Ini saya hadir Pak lagi pakai HP teman. Oke. Redmoon. Saya tanya nih nilai R ya. Anda lihat zoom yang saya share. Nah, di sini ada Oh. F1, ada F2, ada F3. Berapa nilai F1? 100 Newton. 100 Newton. Oke. Arahnya berbeda nggak sama F2, F3? Berbeda Pak. Berbeda. Oke, seandainya saya asumsikan kalau ke kiri kita simbolkan ke dalam negatif, kalau ke kanan kita simbolkan ke dalam positif. Nah, F1 berarti berapa? F1 nilainya berapa? F1 nilainya 100. 100. Simbolnya negatif positif? Negatif. Negatif. Oke. Lalu ada apa lagi di sini selain F1? F2. Ada F2. F2 ke kiri ke kanan? F2 ke kanan positif. Ke kanan. Simbolnya positif negatif? Positif Pak. Positif. Berapa nilainya? F2 nilainya 60 Newton. 60. Habis itu ada apa lagi? Ada F3. F3. Sorry, F3. F3 nilainya positif. Kiri apa kanan? Kanan Pak positif. Kanan, positif. Tambah. Berapa nilainya? 105 Newton. 105. Oke, berarti berapa hasilnya di sini? Hasilnya 65. 65 Newton. Newton. Nah, berarti di sini nilai resultan pada soal yang kedua adalah 65 Newton. Ya, terima kasih Edmund. Ini Hajri Pak, Hajri Abdi. Ya, Ini namanya Hajri Abdi Pak, lagi pakai Zoom teman. Lupa keganti. jangan gitu dong, nanti gini loh. Kehadiran Anda ini, ya, coba dengarkan. Kehadiran Anda ini saya nggak akan panggil satu-satu ya. Siapa ini Edmund? Saya juga nggak tahu. Saya nggak akan panggil satu-satu. Jadi setelah Zoom ini selesai, ya, di Google Meet itu ada report yang hadir siapa aja. Kalau Anda pakai akun temannya, nggak akan ke record. Iya Pak. Ya, Anda tolong check out lagi. Anda pakai akun sendiri ya. Iya. Jadi saya nggak akan panggil, iya, siapa? Nggak akan panggil satu-satu ini. Ya, saya juga nggak tahu namanya siapa aja kan. Saya nggak akan panggil satu-satu. Jadi setelah Zoom Meet ini selesai, ada recordnya. Oh, yang hadir siapa aja. Baru itu yang saya masukkan ke dalam si akad. Siapa? Itu ya. Siap. Oke. Ya, tolong check out. Ganti nama menjadi nama asli Anda ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Sama ya, yang lain juga ya. Yang pakai akun adiknya atau ibunya siapa. Tolong ganti ke akun sendiri ya. Kalau misalkan ada trouble di akun Nusa Putra, silahkan hubungi si IT-nya, Pak Dede atau Pak Jenal. Ya. Jadi, kalau akunnya tidak resmi, ke Google Classroom-nya Anda nggak bisa login, ke Meet-nya juga nggak akan saya record hadirnya. Ya. Oke.
Saya lanjutkan. Nah, di sini berarti ada nilai resultan. Pada soal yang kedua, berarti nilai resultannya adalah 65 km. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah contoh soal yang tadi. Lalu ini ada yang contoh soal kedua. Ya. Apabila gayanya bekerja secara miring. Apabila gayanya bekerja secara miring. Nah, berarti nilai R-nya adalah F1 ditambah F2. Lalu next. Nah, seandainya gayanya bersinggungan, gimana Pak? Seandainya gayanya bersinggungan. Seandainya gayanya bersinggungan. Nah, gimana seandainya gayanya bersinggungan? Ini gayanya cuma ada di sini. Bentar. Crop. Nah, seandainya gayanya bersinggungan, ya. Seandainya kayak gini gimana? Nah, di sini ada F1. Contoh di sini ada F1. Lalu di sini ada F2. Nah, kalau gayanya bersinggungan seperti gimana, Pak? Nah, ini ada dua cara. Bisa menggunakan analitis, bisa menggunakan grafis. Kalau di fisika pasti pernah ketemu di sini. Nah, ini si F1 ini bisa kita copy ke sini. Nah, sedangkan yang B kita bisa copy lagi ke sini. Nah, jadi di sini ada F1 aksen, lalu sedangkan di atasnya ada F2 aksen. Nah, ini hukum matematika atau hukum fisika. Garis yang searah bisa bisa diproyeksikan secara sejajar, gitu ya. Nah, di sini setelah kita proyeksikan, baru kita bisa mencari nilai resultan. Nah, sedangkan nilai R-nya adalah garis yang menghubungkan antara titik awal dan titik akhir. Nah, ini kita sebut dengan nilai R. Nah, ini kita sebut dengan R. Nah, ini adalah metode secara grafis sederhananya. Jadi bisa diproyeksikan. Misalnya gaya pada F1 bisa kita proyeksikan ke F1 aksen. Sama F2 juga bisa kita proyeksikan ke F2 aksen. Dan garis yang menghubungkan antara pertemuan itu gaya ke ujungnya kita sebut dengan resultan. Nah, ini adalah penyelesaian nilai resultan untuk gaya yang bersinggungan. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang ditanyakan? Silahkan, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan?
Pak mau nanya Pak, Silakan. kalau misalnya F1-nya itu sama dengan 5, berarti F1 Ya, aksennya 5 juga. sama 5. Nah, 5 ton itu bisa kita skalakan. 5 ton itu sama dengan 5 senti. Kalau 2 ton Oh, itu berarti 2 senti. Nah, kita bisa skalakan di sini. bisa dibikin perbandingan gitu nih Pak ya. Nah, bisa diskalakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi 1 ton 1 senti. Nah, itu namanya metode grafis. Metode analisisnya ada juga, ya. Nah, seandainya ada gaya yang contoh di sini ada gaya arahnya ke sana, ya. Oke, kita sebut ini sebagai F1. Lalu ada lagi gaya satu lagi, tapi tidak bersinggungan. Dia adanya di sini. Kita sebut ini dengan F2. Nah, kita buat huruf dulu. Nah, kalau kayak gini gimana nih nilai resultannya? Ya. Nah, apabila Anda menemukan soal seperti ini, tadi ya, gaya itu gaya yang sejajar bisa diproyeksikan dalam artian ya gimana jelasinnya. Pokoknya gaya itu bisa dipindahkan selama arah atau besarnya itu tidak berubah. Oke. Nah, berarti di sini si F2 ini bisa pindah ke sini. Nah, bisa pindah. Udah gitu kan, berarti kan si ujungnya udah ketemu nih. Ya, berarti kita tinggal diproyeksikan si F1 aksen. Ini berarti F2 aksen. Oh, sebentar. Biar enggak. Nah, ini soal pertama nih. Nah, ini bisa kita proyeksikan. Nah, ini soalnya ada di sini. Ntar saya tandain biar enggak ketukar. Ini soalnya ada di sini. Oke. Nah, ini penyesalannya ada di sini. Nah, ini bisa kita pindahkan si F2 atau F1 ini supaya dia bersinggungan. Nah, baru setelah itu kita bisa pindahkan. Nah, ini berarti menjadi F2 aksen. Sedangkan yang si F1 bisa kita pindahkan juga. Jadi F1 aksen. Nah, di sini kita bisa mencari nilai resultannya. Nah, berarti nilai R-nya adalah ini. Nah, ini adalah nilai R. Oke, itu di sini adalah nilai R. Gitu ya. Nah, ini secara gambaran garis besar tentang mekanika rekayasa. Ya. Simple, cuman kadang nyebelin ya. Simple kadang nyebelin. Ya. Oke, ini ya analoginya. Nah, sedangkan cara analitisnya seperti apa?
Nah, ini kita bisa menggunakan rumus ini. Tadi baru grafis, sekarang kita menggunakan analitis. Nah, apabila ada sebuah gaya, ya, ada dua buah gaya yang bersinggungan. Yang satu A alfa, yang satu sudut yang dibentuknya adalah alfa, sedangkan sudut yang dibentuk antara R dan B-nya adalah theta. Ya, contohnya. Nah, berarti nilai resultannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah A dikali cos alfa. Alfa ini adalah sudut yang dibentuknya. Nah, berarti kalau diakarkan, maka nilainya adalah resultan. Tuh. Oke. Ini contoh ya. Contoh. Di sini kayaknya udah terlalu ribet. Ini dulu. Nah, tadi nilai resultan. Nah, untuk gaya yang sifatnya horizontal dan vertikal mungkin relatif mudah. Ya. Nah, sedangkan apabila kita menemukan gaya yang arahnya miring, Pak. Arahnya miring nih. Arahnya miring, hitungnya gimana itu. Kan tadi ada F1 tambah F2 ini ya. Simpel kan? F1, F2, F3 soalnya searah semuanya. Ternyata ada yang miring. Nah, miring. Nah, berarti kalau miring berarti di sini ada yang namanya sudut-sudut trigonometri. Nah, masih ingat sin, cos, tangen? Masih ya? Iya. Nah, misalkan di sini ada sebuah bidang. Nah, ini ada sebuah bidang. Lalu di sini bekerja sebuah gaya. Gaya yang sudutnya miring. Sudutnya miring. Miringnya ke situ aja biar gampang. Nah, di sini nilai besaran P-nya adalah contoh besaran P-nya adalah misalkan di sini adalah 5 kg. 500 kg. Nah, ya, ini esensial. Nah, apabila Anda menemukan gaya yang sifatnya miring seperti ini nggak bisa langsung diolah, ya, nggak bisa langsung diolah ke dalam bidang data. Kita harus tahu dulu di sini sudutnya berapa sih yang bekerja. Jadi, seandainya di sini ada sebuah sudut, misalkan di sini sudutnya adalah gimana? Ternyata di sini ada sebuah sudut. Sudutnya besarnya adalah insert simbol ternyata di sini ada sudut alfa sebesar, nah di sini ada sudut kok ya, sudut alfa
alfa sama dengan 42 derajat. Derajat simbolnya apa ya? Oh, 42 derajat. Nah, ini harus kita jabarkan, ya. Harus kita jabarkan. Karena miring, karena gayanya miring, ini sedangkan ini adalah bidangnya. Sedangkan ini adalah bidangnya, ya. Maka si P ini harus kita jabarkan dulu. Ya. Berapa sih gaya horizontalnya dan berapa gaya vertikalnya. Nah, lalu berapa juga gaya horizontalnya. Insert, set. Nah, oke. Nah, di sini berapa sih gaya yang terjadi yang horizontalnya? Nah, kenapa? Ya soalnya miring. Nah, berarti kan di sini kita harus mencari nih, berapa sih gayanya? Gaya P ini yang bekerja secara vertikal dan berapa gaya P ini yang bekerja secara horizontal. Misalkan kita asumsikan ini adalah H, ini adalah H. Berapa sih nilainya? Sedangkan di sini V. Berapa sih nilai dari nilai V? Ya. Bisa nggak kita hitung di sini? Nah, kenapa nilai harus ada V dan H, Pak? Ya, soalnya gayanya miring. Beda lagi kalau gayanya vertikal. Kalau gayanya vertikal, ya, kalau gayanya vertikal, otomatis di sini nggak ada nilai H, soalnya gayanya murni vertikal. Tetapi apabila gayanya miring seperti ini, nah, maka ada nilai V dan ada nilai H. Ya, ini P kebetulan P-nya miring, berarti kita harus cari nih nilai H. Nah, kita akan gunakan di sini yang namanya trigonometri. Ya, kita akan gunakan trigonometri. Nah, berarti yang akan kita tanyakan, yang akan kita cari adalah berapa nilai H dan berapa nilai V. Oke. Nah, pertama kita proyeksikan dulu ini V ini kita pindah dulu, kita proyeksikan dulu ke dalam di sini supaya nggak bingung. Nah, jadi kita akan asumsikan ini adalah sebuah segitiga siku-siku. Ini di hidden dulu, nggak ada dulu. Nah, berarti kita akan menilai berapa sih nilai V dan berapa nilai H. Kita akan gunakan trigonometri. Kita akan gunakan trigonometri. Nah, sekarang kita mulai dari sinus. Sin A. Sin A sama dengan apa per apa? Coba saya tanya siapa ya? Saya tanya Hazri Abdi, ada? Hazri Abdi? Hazri Abdi ada? Ayo. Apa yang jadi aku Hazri Abdi. ya Pak? Nah, oke, Hazri Abdi, tolong bantu saya Pak Hazri Abdi. Sin alpanya ada di sini nih, sebesar 42 derajat. Sin, apa per apa kalau sinus? Apa per apa?
Sin Apa berapa coba? Sinus kosinus tangan SMP kelas 2. Sinus kosinus tangan. Sin A. Apanya ada di sini nih? Apa berapa? Depan per sin A. Apa berapa? Coba Hazri Abdi. Ayo. 500 per 42. Enggak, saya tanya bukan angkanya, tapi saya mau tanya sinus itu apa per apa? Apa dibagi apa? Hazri Lupa, Abdi. lupa Pak. Pas. 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 Oke, pas. Saya tanya lagi siapa ya di sini ya? Ini undian berhadiah ini. Saya tanya Rafa Ariel. Rafa Ariel Batias. Ya Pak Adil. Rafa Ariel. Coba bantu saya nih. Sin alpha apa berapa ini? Rafa Ariel. Betul Pak. Apa berapa? Masih ingat nggak pelajaran SMP ini? Sin A, lalu ada cos. Ini ada cos. Kos ya. Lalu ada apa lagi? Tangan. Sin aja dulu. Tangan. Ini tangan. Sin. Sin A apa berapa? Ini A-nya ada di sini nih. Sama dengan sin. Sinus, kosinus, tangan. Depan per Samping. Samping Pak. per samping. Atau depan per miring. Benar nggak? Ya. Depan per miring. Di tengah Pak. Apaan yang di tengah? Per miring Pak. Depan per miring. Kalau kos apa berapa? Samping Desa, depan. desa. Samping dibagi depan, Pak. Kos. Samping Desa. dibagi Kos alas per miring. Alasnya oke, alas per miring. Alas per Benar. miring. Oke ya, Anda yang jawab ya. Sekarang tangan. depan Depan per alas. Depan samping. Depan Depan samping. Depan per alas. depan Pak. Alas. Oke, sekarang Atau sin per kos. sin per kos, benar. Sekarang sin A yang jadi depannya apa? Pi Pak. V. Oke, berarti sin A sama dengan V per 500 per P. 500. Oke, berarti sin A sama dengan P per berapa? Per 500 500. kilogram. Oke, berarti sekarang V sama dengan apa? 500 kali sin alfa. 500 dikali dengan sin alfa. Sin alfa. Oke. Kalau berarti sin alfanya berapa? 0,67 Dikali 0,67. Berapa hasilnya?
67. Hasilnya berapa? Tiga ratus tiga lima. 335. 335. Satuannya apa? Satuannya kilogram. Kilogram. Nah, berarti ini sudah kita ketahui. Berarti nilai V-nya bukan tanda tanya lagi, tapi 335 335 kilogram. Nah, sekarang kita mencari nilai H. Berapa sih gaya horizontalnya? Berarti gimana dong caranya? Kita buat kotak lagi ya. Kita buat kotak lagi. Insert kotak. Oke. Sekarang H. Ya, sekarang H. Mau pakai apa? Mau pakai cos atau mau pakai tangan? Mau pakai cos apa mau pakai tangan? Kos. Coba saya tanya siapa ya? Yasan Zainal Arifin ada? Yasan Zainal Arifin. Oke, Yasan Zainal Arifin. Kita akan mencari nilai H ini. Tolong bantu saya ya. Nilai H. Anda mau pakai yang mana? Mau pakai cos atau mau pakai tangan? Pakai kos, Pak. Pakai cos. Berarti cos sama dengan alas per miring. Alas per miring. Oke, alas per miring. Berarti dengan cara yang sama, cos A sama dengan apa per apa di sini? H per 500, Pak. 500. Ntar jangan dulu 500. P aja dulu ya. P. Ya. Oke, H per P. Oke, berarti cos A Nah, nanti cos A, H-nya udah ketahuan belum? Belum ya? P-nya berapa? P-nya 500. 500. Nah, sekarang berarti kalau H-nya sama dengan berapa? H sama dengan 500 kali apa? Kali apa? Cos A2 ya. Cos A sama dengan Oke, jangan lupa sama dengan ya. Berarti H sama dengan 500 dikali cos A. Cos A-nya berapa? Hanya berarti 42 derajat. Sama dengan 500 dikali berapa? Kali berapa ya? Cos apa? Coba Anda buka kalkulator berapa? Nilai kosinus dari 42 derajat. Sebentar, Pak. Kalkulator. Koma 743. 0,743. Oke, berarti berapa? 500 dikali 0,743. Berapa? 371. 371. Nah, berarti H-nya adalah 371. Satuannya apa? Kilogram. Gitu ya. Selesai. Nah, berarti si P ini
karena miring, bisa kita hitung berapa gaya yang bekerja secara horizontal dan berapa gaya yang bekerja secara vertikal. Oke, berarti ini kita bisa pindahkan lagi. Oh, berarti di sini ada nilai V sebesar sekian. Gitu. Ya. Oke, lalu yang terakhir. Nah, gaya yang bersinggungan bisa juga kita menggunakan rumus trigonometri. Ya. Nah, ini nilai R-nya sama dengan ini seperti ini. Ya. Jadi kita harus hitung dulu ya, berapa nilai A, B, dan derajat yang terbentuk. Ya. Berapa derajat yang terbentuk antara sudut antara gaya A dan gaya B. Kalau tadi kan kita hanya mindahin garis, ya, kita hanya mindahin garis. Nah, ini ada gaya yang, ada metode yang bisa kita menggunakan untuk menghitung secara analitis. Oke, masih sempat waktunya. Nah, seandainya kita kasih contoh nih. Seandainya ada gaya yang satu arahnya ke sini, yang satu arahnya ke bawah. Ya. Ini kita sebut dengan F1. F1 nilainya adalah, kita asumsikan 250 kilogram. Nah, sedangkan si F2 nilainya 450. Lalu di sini ada sebuah sudut. Di sini ada sebuah sudut. Nah, set. Nah, susah. Di sini ada sebuah sudut. Sudutnya, nah ini manual lagi. Ini sudutnya alfanya adalah sebesar, misalkan di sini ada sekitar 65 derajat. Nah, berapa nilai resultan yang dibentuk? Kita buat proof dulu. Kan kalau secara grafis kan gampang ya. Berarti ini kita tinggal pindahkan. Ya. Lalu yang ini juga tinggal kita pindahkan. Nah, kan resultannya berarti di tengah-tengah ini nih. Nah, sekarang kalau secara analitis gimana, Pak? Nah, jadi kita akan gunakan rumus yang ini. Copy dulu. Oke. Nah, kita kasih equation. Nanti kita ganti menjadi R. R sama dengan
Mana ya? R sama dengan akar sini A kuadrat A A kuadrat ditambah kosen B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B dikali kosinus A. Ya, ini rumusnya ya. Nah, berarti bisa kita hitung nih. Nah, berarti nilai R A-nya berapa di sini? Oke. Ini A-nya jadi F1. Ini F1 atau kita sebut A. Ini F2 atau kita sebut B. Atau ya jangan F1 ya, pakai A aja. A, gaya A dan ini ada gaya B. Nah, ini dia secara grafis. Berapa nilai A? Sorry, saya kasih undian dulu buat siapa ya? Andika Putra ada? Andika Putra ada? Halo, Andika Putra? Andika Putra, halo? Ada Andika Putra? Apa perlu kita KO lagi nih? Andika Putra nih. Andika Putra? Ada Andika Putra? Saya hitung sampai 5. Ya Pak, ini ada. Oke, ada. Itu dong. Andika Putra, coba bantu saya. Nilai kita akan menghitung berapa nilai resultan nih. Ya, kita gunakan metode analisis. Oke, R sama dengan dalam kurung bla 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 bla. Oke, singkat kata, A-nya di sini berapa? 250 kg, Pak. 250. Oke. Ganti. B-nya berapa? 450. 450. Oke, kita ganti di sini A-nya menjadi 250. B-nya 450. 50, ya. Sedangkan sudutnya berapa? 65 derajat. 65 derajat. Oke, sekarang kita hitung. Berapa sih 250 kuadrat itu? 250 kuadrat, bener Pak. Pegang kalkulator ya. Ya. 62.500 Pak. 62.500. Nah, kalau hitungan kayak gini, jangan pakai titik ya. Ya, boleh. Nanti ketukar sama kali. Sekarang 450 di kuadrat. 450 di kuadrat. 202.500 Pak. 202.500. 202.500 Pak. 202.500. Oke, sekarang 2 dikali 250. 2 dikali 250. 500 Pak. 500 dikali 450. 500, bentar. 500 dikali 450. 225.000 Pak. 225.000. 225.000 Pak. 225.000. Gini. Ya Pak, 225.000. Oke. Sekarang cos 65.
Kos 65 benar Pak. Kos 65. 65. Baik, Pak. Bentar, Pak. Udah? Kos 65. Tidak termasuk ini Pak, sudut istimewa 65 berapa ya? Ya kan ada kalkulator. Coba kosinus 65. 0,45. 0,42 0,42. 0,42. Oke. Kita ganti orang ya. Makasih tadi Andika Putra. Ya, so, Pak. Saya ganti ke Muhammad Sahrul. Ada Muhammad Sahrul? Ada, Pak. Muhammad Sahrul. Coba Muhammad Sahrul bantu saya. Muhammad Sahrul. Ini kita lanjutkan. Nah, ini kita hitung. Kita hitung. Bentar. Bentar ya. Nih, si 225 kita hitung. Nah, kalau Anda menemukan perhitungan seperti ini, kita harus mulai dari perkalian dulu. Berarti Anda hitung nih, Muhammad Sahrul. 225.000 dikali 0,42. Ini saya kasih tanda kurung dulu. 225.000 benar katanya? 225.000 dikali 0,42. Berapa hasilnya? $94.500. 94.500. Iya, Pak. 94.500. Nah, sekarang kita hitung lagi. 94, kita hitung lagi nih. 62500 ditambah 22500 ditambah 94.500. Berapa hasilnya? 62500 ditambah 22500 ditambah 94.500. Bentar, Pak. Oke. Eh, 359.500, Pak. 359.500. Nah, udah ketahuan nih, berarti nilai resultannya adalah akar dari 359.500. Sekarang Anda akarkan nih 359.500. Berapa sih kalau akarnya dihilangkan?
Kalau akarnya dihilangkan jadi berapa? Saya buka kalkulator. Oke, bentar, Pak. Berapa? Udah? Kawan? $189,47, Pak. 100, 89,47. 189,47. Kayaknya salah deh. Coba yang lain coba dibantu hitung berapa sih akar dari 599,583. 299,58 599,58. 599,58. benar ya? 299,58. 599. Oke, 599. Nah, berarti ini sudah ketahuan. Berarti ini nilai R-nya kalau kita buat secara analitis, nilai R-nya contoh di sini, ya, maka si nilai R-nya adalah R di sini adalah sebesar nilai R di sini, ya, komputernya lemah. Jadi nilai R di sini sama dengan 599,58. Nah, satuannya apa? Kilogram. Ya, udah ketahuan nih. Jadi kalau tadi menggunakan grafis, sekarang kita menggunakan analitis. Jadi resultannya adalah 599. Oke, saya rasa cukup. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan, ya. Saya cukupkan. Materi ini bisa Anda buka di Google Classroom. Google Classroom soalnya synchronize sama Google Drive ya. Jadi perubahan apapun yang saya lakukan barusan pasti tersinkronis dengan materi yang saya share di Google Classroom. Oke, hari ini belum ada tugas. Di minggu depan saya udah mulai share tugas. Tuh. Tata tertibnya saya harap kita semua bisa pahami. Lalu kemarin ada yang WhatsApp saya baru baca tengah malam, Pak boleh nggak bikin grup WhatsApp, mohon izin. Maaf, saya udah terlalu banyak grup, mungkin ada 200 grup di handphone saya, kebanyakan spamming. Tuh. Jadi kalau ada informasi apapun nanti akan saya share ke salah satu perwakilan di kelas aja. Itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Pak, kalau buat Google Classroom itu udah ada kelasnya atau harus masuk dulu, Pak? Udah ada, silahkan Anda join. Anda klik aja si linknya. Tapi pakai akun resmi ya dari Nusa Putra ya? Ya, Pak. Itu silahkan diklik, langsung Anda join di Google Classroom. Nanti materi, link video, dan UTS UAS nanti akan saya share-nya di situ. Gitu. Soalnya kan saya orangnya nggak diem ya, kadang lagi di mana gitu. Nggak selalu buka laptop. Jadi kan kalau lewat Google Classroom sinkronis sama Google Drive. Kalau saya di bis, lagi nungguin pesawat, bisa saya cek lewat handphone. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau
Cukup. Saya rasa cukup. Saya tutup aja. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Amin. Terima kasih juga, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jangan clear, jangan. Para tuh malu. Aduh.